Indonesia kan lagi bulan puasa ya. Saya sangat bersyukur karena saya juga dapat banyak berkat di bulan puasa. Jadi semoga uh, firman Tuhan malam hari ini juga menjadi berkat yang termanis dalam hidup kita. Oke. Pada umumnya teman-teman, kita melakukan aktivitas itu di pagi hari. Nah, kira-kira teman-teman masih ingat nggak tadi pagi kegiatan apa yang pertama kali teman-teman lakukan ketika bangun dari tidur atau setelah itu? Mungkin teman-teman bisa komen ya di kolom chat. Topik kurang, kita diberkati dominasi. Kalau saya Tapi kalau bangun tidur saya sahur. Kalau saya sahur, oh, saya bangun kalau sahur ya puasa. Oke, sahur ya. Puji Tuhan, kalau kita bangun pagi, hal yang pertama kita lakukan adalah berdoa dan meditasi Alkitab. Tapi di sini saya tidak mau menghakimi ya, teman-teman. Bersyukur jika teman-teman melakukan hal itu. Dan setelah itu, pasti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin sudah kita rencanakan dengan sangat baik ya. Jadi puji Tuhan jika teman-teman bangun pagi yang pertama dilakukan adalah berdoa dan juga meditasi Alkitab. Nah, ada satu kisah dalam Alkitab Yohanes, ini sangat memberkati saya dan saya rindu untuk membagi berkat ini kepada kita semua. Tapi sekali lagi, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami siap untuk belajar firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, berikan kami pengertian untuk menerima firman ini dengan baik. Dan biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 12. Dalam perikop ini berjudul Perempuan yang Bersinar. Saya tahu ini pasti bukan satu hal yang baru untuk kita tahu, tapi malam hari ini kita akan melihat dari satu sudut pandang yang berbeda. Dalam perikop inilah kita akan belajar 4 kategori manusia. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang Yesus, apa yang dia lakukan. Yang kedua kita akan belajar tentang orang banyak. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang orang Farisi dan ahli Taurat. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan belajar tentang perempuan. Apa yang mereka lakukan. Nah, yang menarik dari perikop ini, keempat kategori ini, mereka berada dalam satu tempat yang sama, yaitu di Bait Allah, dan dalam keadaan yang sama juga, yaitu di pagi-pagi sekali. Tapi keempat-empatnya ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, dari sini kita akan melihat orang seperti apakah kita. Apakah kita seperti Yesus? Apakah kita seperti orang banyak? Apakah kita seperti ahli Taurat atau orang Farisi? Atau yang terakhir, apakah kita menjadi seperti perempuan yang diceritakan dalam perikop ini? Kita akan memulai dengan membaca dari kitab Yohanes 8 ayat yang kedua. Saya bacakan Yohanes 8 ayat kedua. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar kepada mereka. Pernyataan pertama adalah pagi-pagi benar. Mungkin kalau bahasa hari-harinya itu benar-benar masih pagi. Jadi pagi-pagi sekali. Jadi itu menunjukkan bahwa di awal dari hari itu Yesus pergi ke bait Allah untuk bertemu dengan Bapanya yang di surga. Jadi pagi-pagi sekali Yesus berada di bait Allah. Ini juga menyatakan ini adalah kebiasaan Yesus. Dan dari kebiasaan ini yang sering dia lakukan, ini juga menunjukkan bahwa ini adalah karakter Yesus. Menjadi satu budaya bahwa Yesus harus datang pagi-pagi untuk bertemu dengan Bapanya yang di surga. Ini menjadi satu pelajaran pertama yang kita pelajari ya teman-teman. Sangat menegur saya. Kadang-kadang saya itu datang sama Tuhan itu kalau ada maunya. Kalau ada masalah, kalau sudah mentok, nggak ada jalan keluar, baru tuh saya datang sama Tuhan. Saya cari Tuhan.
Terus nanti kalau udah gitu, minta ini, minta itu, maunya begini, maunya begitu. Banyak sekali yang saya mau gitu. Tapi pelajaran pertama, puji Tuhan, dari ayat ini memberi pelajaran bagi kita bahwa seperti Yesus pagi-pagi datang kepada Bapaknya, menjadi satu kebiasaan, dan itu juga menjadi satu karakter, maka kita pun juga harus datang pagi-pagi sekali memprioritaskan Tuhan dalam awal kehidupan kita. Satu kisah lagi yang lain, dia melakukan hal yang sama, yaitu pagi-pagi sekali. Kita akan baca di Markus pasal 16 ayat 1 dan 2. Perikop dalam Markus 16 ayat 1 dan 2 ini judulnya adalah Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Pagi-pagi benar di hari pertama dalam minggu itu. Ketiga perempuan ini, mereka merencanakan satu niatan yang baik, yaitu bertemu dengan Yesus. Dalam perikop ini, Yesus sudah mati. Jadi, Yesus sedang berada di dalam kubur. Jadi, niat mereka yang pertama adalah bertemu dengan Yesus. Jadi, mereka mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu membeli rempah-rempah. Teman-teman jangan salah persepsi ya di sini, bukan saya mengajarkan untuk kita menyembah Yesus ke kuburan gitu, bukan ya. Tapi di sini kita melihat bagaimana niat baik dari ketiga perempuan ini untuk pagi-pagi sekali mereka akan pergi untuk bertemu dengan Yesus. Dan karena tidak mungkin mereka melakukan itu di malam hari, jadi mereka menunggu keesokan paginya untuk pergi ke kuburan karena mereka ingin meminyaki Yesus. Dan Alkitab mencatatnya itu pagi-pagi sekali di hari pertama minggu itu. Tapi teman-teman, mereka mempunyai satu masalah. Karena tidak selalu ya niat baik itu berjalan dengan mulus. Nah, masalahnya itu bisa kita lihat di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi mereka sadar kalau mereka ini adalah perempuan, tidak mungkin mereka menggulingkan batu, bukan hanya besar ya, tapi sangat besar. Tidak mungkin tiga wanita ini mereka akan kuat. Jadi mereka sadar kalau mereka ini punya masalah. Tapi walaupun mereka tahu mereka tidak sanggup untuk menggulingkan batu besar itu, tapi itu tidak mematahkan niat mereka untuk tetap pergi bertemu dengan pergi ke kuburan untuk meminyaki Yesus. Kita lanjut di ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Mereka tadi memikirkan siapa yang akan menggulingkan. Tetapi ketika mereka pergi ke sana, ternyata batu itu sudah terguling, sudah terbuka. Siapa yang membukanya dan siapa yang menggulingkannya? Kita lihat di Matius pasal 28 ayat 2. Ini cerita yang sama yang dituliskan di dalam kitab Matius. Matius 28 ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Bisa kita lihat ya teman-teman, harapan mereka pagi-pagi sekali untuk bertemu dengan Yesus. Ketika mereka ada kendala, mereka harus menghadapi kendala itu, Tuhan tidak membiarkan mereka ada dalam masalah. Tuhan tidak membiarkan harapan mereka itu putus tengah jalan. Jadi, satu pelajaran yang sangat berarti bagi kita malam hari ini, teman-teman. Ketika kita mempunyai kendala, tapi di saat yang sama kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi masalah itu.
Jadi ketika kita punya kendala, Tuhan akan pegang kendali untuk mengatasi kendala yang kita alami. Asalkan teman-teman kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita di pagi hari. Amin ya teman-teman. Begitu luar biasa pertolongan Tuhan, karena Tuhan mengirimkan bukan hanya tiba-tiba terbuka gitu ya teman-teman, tidak. Tapi Tuhan mengirimkan malaikat surga untuk menggulingkan batu itu, membuka batu itu. Tuhan mengirimkan malaikat untuk memuluskan rencana mereka. Sama seperti ketiga perempuan itu teman-teman. Walaupun mereka tahu mereka akan menghadapi kendala, tapi dengan di dalam ayat 2 dan 3 tadi dari kitab Markus itu menunjukkan bahwa mereka berjalan dengan iman, dan biarlah iman yang sama dari ketiga perempuan itu menjadi milik kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya kendala, tetapi ketika kita mendahulukan Tuhan di awal kehidupan hari kita, maka Tuhan akan turut campur tangan mengatasi segala masalah kita dan mengendalikan segala kendala yang kita alami. Jika Tuhan mampu menggoncangkan bumi dan menggulingkan batu, maka Tuhan yang sama akan melakukan satu mujizatnya yang dahsyat untuk memuluskan segala rencana-rencana kita yang baik di awal kehidupan hari kita. Dan kita tahu teman-teman, itu juga tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Saya yakin teman-teman semua pasti tahu, ini adalah ayat emas dari orang Kristen ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan ya teman-teman, jika dalam kehidupan kita, di pagi-pagi sekali, kita selalu mendahulukan Tuhan. Ini juga sama halnya dengan hamba Tuhan Nuh. Kita semua pasti masih tahu, masih ingat akan kisahnya, ketika beberapa waktu lamanya kapalnya terombang-ambing di lautan air bah, dan setelah keluar dari badai dan keluar dari bahtera, hal yang pertama Nuh lakukan adalah, kita baca di Kejadian 8 ayat 20. Kejadian 8 ayat 20 bagian yang pertama, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman, apakah ini bisa kita lakukan di setiap hari kita? Saya rasa ini bukan pilihan ya teman-teman, tapi ini adalah satu hal yang harus kita lakukan, adalah membangun mezbah untuk bertemu Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi sebelumnya. Teman-teman harus lihat ini. Saya ulang sekali lagi ya. Ketika Nuh keluar dari bahtera, yang pertama dia lakukan adalah membangun mezbah untuk bertemu dengan Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-21 dari Kejadian 8. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Tidak ada suaranya. Karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kita lihat teman-teman, ketika Tuhan mencium persembahan itu, Tuhan berjanji untuk tidak akan lagi menghukum dunia dengan air bah. Saya mau ngajak teman-teman untuk coba kita bayangkan. Seandainya Hilang Tuhan tidak suaranya. menyatakan, Mbak Ellen hilang Mungkin. suaranya. Saya dengar, Pak. Bagus kok suaranya. Bapak punya mungkin ada kendala, Pak. Jaringan kali ya. Oke. Jadi coba kita bayangkan, seandainya Tuhan tidak menyatakan hal ini, mungkin ketika saya atau teman-teman malam hari kita lagi merencanakan sesuatu yang jahat atau hal-hal yang jahat, bisa saja apa yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang pada zaman Nuh, itu juga akan kita alami. Tapi karena kasih Tuhan,
Tuhan sudah berjanji bahwa tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Ini adalah luar biasa ya teman-teman. Kita harus mengingat kisah ini. Ketika kita membangun mesbah di awal kehidupan kita, di pagi-pagi sekali, di awal dari segala kegiatan kita, ini bukanlah hal yang biasa. Tapi ini adalah hal yang luar biasa. Karena ketika kita mendahulukan Tuhan, sekali lagi, apapun yang menjadi kendala dalam urusan-urusan kita, maka Tuhan akan turut campur tangan mengatasi segala kendala-kendala dalam urusan kita. Kita akan lihat buktinya teman-teman di dalam Lukas 12 ayat 31. Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Tapi kali ini saya mau ambil dari satu versi, satu terjemahan yang lain, firman Tuhan yang hidup. Dalam Lukas 12 ayat 31 mengatakan, Ia akan selalu mencukupi segala kebutuhan kalian dari hari ke hari apabila kalian mau mengutamakan kerajaan Allah. Amin ya teman-teman, sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan selalu mencukupi kebutuhan kita. Janji Tuhan yang sama dari Matius 6 ayat 33 dan juga di Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang dan kita akan diam saja. Terbukti ya teman-teman, kita lihat bagaimana janji Tuhan berikan kepada kita ketika kita mendahulukan Tuhan, kita membangun mesbah di awal kehidupan kita pagi hari. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, Tuhan akan turut campur tangan dalam segala kendala yang kita alami hari itu. Tapi teman-teman ada tapinya ya, sekali lagi ini akan menjadi bagian kita ketika kita mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dan kiranya ini menjadi satu kebiasaan yang kita lakukan di setiap harinya. Beberapa hari ini saya sering lihat ada satu postingan yang muncul di FB dan IG saya. Pokoknya dia sering muncul aja. Postingannya itu bilang begini, jika kamu mampu bangun jam 4 pagi untuk bosmu, seharusnya kamu mampu bangun jam 3 untuk Tuhanmu. Luar biasa ya teman-teman. Kadang-kadang pun tuh saya seperti itu, karena ada pekerjaan gitu, kayaknya bangun langsung aja kerja, padahal saya lupa seharusnya saya mendahulukan Tuhan. Jadi ketika saya melihat postingan itu muncul terus di beranda saya, wah saya rasa ini satu teguran ya. Kalau kita bisa bangun pagi jam 4 untuk bos, maka kita harus bangun lebih pagi untuk Tuhan kita. Amin ya teman-teman. Mari kita lihat hal yang menarik berikutnya di Yohanes 8 ayat 2. Kita baca sekali lagi teman-teman. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat ini mengatakan Yesus berada di bait Allah. Kenapa tidak dikatakan orang-orang datang ke bait Allah? Jadi bunyinya seperti ini. Yesus berada di bait Allah dan orang-orang juga pergi ke bait Allah. Tidak dikatakan seperti itu, tapi dikatakan bahwa Yesus berada di bait Allah dan orang-orang datang kepadanya. Pernyataan ini memberikan kita satu pelajaran bahwa ketika kita pergi ke gereja, apa yang menjadi fokus kita ke gereja? Kepada siapakah kita datang ketika kita ke gereja? Nah, seperti orang banyak, tujuan mereka adalah Yesus, bukan untuk yang lain, hanya Yesus. Jadi, tidak ada gosip, tidak ada hal yang dipamerkan. Pastikan diri kita ketika kita datang ke gereja, kita bertemu dengan Yesus. Kita belajar firman Tuhan, kita dapat pengajarannya, dan ketika kita pulang, kita membawa berkat. Jadi teman-teman, mari kita perbaharui keputusan kita perbaharui kebiasaan kita. Ketika kita pergi ke gereja, fokus kita ini apa?
fokus kita ini kepada siapa. Saya punya sedikit kesaksian ya teman-teman. Karena saya 6 tahun sudah menikah, tapi saya masih belum punya anak. Jadi seringkali pertanyaan-pertanyaannya itu, kok belum punya anak? Sehatkah? Apa sudah periksa? Segala macam. Dan kawan-kawan dan lain-lain. Jadi terkadang itu saya merasa stres. Nanti kalau saya ke gereja, karena saya bukan maksud menjelekan orang-orang gereja ya teman-teman, tapi terkadang hal-hal seperti ini pun bisa terjadi di dalam lingkungan gereja. Mungkin bagi mereka biasa, tapi bagi saya itu nggak biasa. Jadi kadang saya itu merasa stres. Aduh, jangan-jangan nanti kalau saya ke gereja, saya ketemu orang ini, nanti dia tanya gini lagi. Terus nanti di depan, jadi saya sudah stres duluan. Akhirnya saya pilih, udahlah nggak usah ke gereja, online aja deh atau nanti aja deh gitu. Tapi dari pelajaran ini saya sangat diberkati teman-teman. Saya ditegur bahwa kalau saya ke gereja itu fokusnya ke siapa. Jadi ubah fokus saya. Mungkin selama ini saya fokusnya ke itu, ketakutan saya itu. Tapi saya diperbaharui bahwa ketika saya pergi ke gereja, saya harus ubah fokus saya. Saya harus Yesus menjadi tujuan saya. Kita lanjut lagi teman-teman di ayat yang ketiga dan yang keempat. Kita akan masuk ke golongan orang yang ketiga, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Dari ayat ini jelas menggambarkan ya teman-teman, betapa liciknya dan jahatnya mereka menjebak. Ini masih pagi loh ya teman-teman, ini masih pagi, berada di bait Allah, tapi orang-orang Farisi ini mereka sudah bicara tentang kesalahan orang lain. Jadi mereka sudah memikirkan tentang kesalahan wanita ini. Dan kalau kita lihat lebih jauh tentang kisah ini bukanlah satu kebetulan ya teman-teman, tapi ini pasti sudah terencana. Karena kalau kita lihat itu nggak mungkin orang berzina itu mereka di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang lewat terus ketahuan ada yang berzina. Kan saya rasa mungkin nggak ada ya teman-teman, pasti mereka akan memilih satu tempat yang bagi mereka aman. Jadi ketika adanya perbuatan itu mereka tidak ketahuan. Tapi ini pagi-pagi mereka bisa tahu itu pasti sudah terencana dengan baik dan pasti itu mereka sudah rencanakan dari malam. Mereka pasti udah jaga-jaga, mungkin mereka juga nggak tidur dan pagi-pagi langsung mereka bawa perempuan itu kemana Yesus berada, itu di bait Allah. Kita lihat teman-teman, tujuannya ini sudah berbeda. Yesus datang ke bait Allah untuk bertemu dengan Bapaknya. Orang banyak pergi ke bait Allah karena mau mendapatkan pengajaran dari Yesus. Sementara orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka datang ke bait Allah tapi untuk menyatakan kesalahan orang. Nah, dan luar biasanya lagi, mereka pakai ayat Alkitab teman-teman. Mereka bilang, "Rabi, di kitab Musa kan bilangnya begini, berarti perempuannya harus dihukum ini." Jadi luar biasa ya teman-teman, sangat luar biasa tidak baiknya pemikiran dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini menjadi pertanyaan bagi saya, pertanyaan juga bagi kita semuanya. Apakah tujuan saya sama seperti tujuan orang-orang Farisi yang hanya untuk mencari kesalahan orang lain? Saya yakin kita semua yang hadir malam hari ini kita tidak ada yang seperti itu ya. Tidak ada yang seperti pemikirannya ahli Taurat dan orang Farisi. Karena teman-teman, orang Farisi ini mereka tuh sama seperti lalat. Susah mau dibilangin kalau menjelaskan kepada mereka kalau bunga itu lebih nikmat daripada sampah. Tapi mereka milihnya sampah. Nah, berbeda dengan lebah. Lebah, walaupun mereka datang ke satu bunga, contohnya bunga mawar. Mereka lihat bunga mawar itu ada durinya, tapi mereka nggak ke durinya, mereka ke bunganya. Nah, dari situ kan kita bisa lihat teman-teman. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita, bahwa kita harus melihat hal-hal yang positif.
Jangan melihat hal-hal yang negatif, karena pemikiran kita akan mempengaruhi tindakan kita. Apakah kita akan melihat hal yang positif atau hal yang negatif? Nah, kalau kita sudah mulai melihat, kalau kita sadar nih teman-teman, kayaknya kebanyakan saya melihat hal-hal negatif nih. Itu berarti kita sudah terpengaruh ya tindakan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi jangan ya adik ya, kita harus bertobat ya teman-teman. Nah, jadi kita akan lanjutkan di ayat yang ke-7 dan yang ke-9. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Bagian ini juga sangat menarik ya teman-teman, untuk kita pelajari. Tuhan katakan, siapa yang tidak berdosa, dia yang duluan lempar. Tapi sepertinya mereka ini sadar diri, kalau mereka ini juga melakukan kesalahan. Akhirnya mereka pergi. Nah, Alkitab juga tidak menceritakan, karena tadi kan Yesus di bait Allah, lalu orang-orang banyak itu datang. Nah, Alkitab itu tidak menceritakan orang banyak itu mereka tidak ikut campur dalam masalah itu. Karena tujuan mereka itu pagi-pagi sekali datang untuk bertemu dengan Yesus dan mendengar pengajarannya. Jadi ketika ada masalah itu yang terjadi, mereka tidak ikut campur. Dan ini sangat menegur saya teman-teman. Kadang-kadang menegur saya untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Tidak juga membesar-besarkan masalah. Karena kadang-kadang tanpa saya sadari itu, saya suka ikut campur. Awalnya kepo nih, lama-lama ikut campur. Awalnya coba-coba untuk cari tahu informasinya, tapi lama-lama ikut campur. Jadi ini satu pelajaran yang sangat berarti, yang sangat menegur bahwa untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain dan juga tidak membesarkan hal-hal yang sebenarnya kecil. Dan yang lebih menarik lagi, mereka semua pergi meninggalkan wanita itu. Di ayat yang ke-9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ada yang menarik di sini teman-teman. Mereka semua pergi meninggalkan wanita itu mulai dari yang tertua. Di sini kita bisa lihat ada keteladanan yang diberikan oleh orang tua. Kalau kita lihat secara rohani, hendaklah orang yang tua itu membimbing mereka yang masih muda menjadi teladan, bukan batu sandungan. Saya kagum ya teman-teman, secara rinci Alkitab menjelaskan, mereka pergi mulai dari yang tertua. Tidak ditulis mereka semua pergi, tidak, tapi dituliskan dari yang tertua. Jadi ini memberikan satu pelajaran bagi kita, menjadi satu motivasi juga bagi kita, untuk kita yang lebih dewasa di dalam kekristenan, untuk memberikan contoh, sehingga yang lebih muda dari kita mengikutinya. Dua ayat terakhir, di ayat yang ke-10 dan 11, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ada hal yang menarik lagi teman-teman, yang kita pelajari. Cara kita memanggil seseorang itu akan sangat menentukan bagaimana sebenarnya cara pandang kita terhadap orang itu. Contoh nih, kalau saya nyapa Bro Jojo gini, "Hai Bro." Nah, itu menunjukkan kalau saya dan Bro Jojo itu seumuran. Ya, anggaplah begitu ya Bro Jojo ya. Kalau kita itu seumuran. Tapi kalau saya manggil Kak Sani dengan sebutan Kak,
itu berarti saya menghargai kalau Kak Sani itu lebih dewasa dari saya. Halo Kak Sani. Dan kalau saya memanggil orang yang lebih tua, seperti misalkan saya menyapa Pak Jones dan Ibu, itu berarti saya menghargai orang yang lebih tua. Jadi dari cara saya memanggil atau dari cara kita memanggil itu menunjukkan bagaimana respon kita atau reaksi kita. Nah, tadi ketika ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus, mereka manggilnya Rabi. Tapi perempuan yang berdosa ini, dia menyebutnya Tuhan. Rabi dan Tuhan. Panggilan yang berbeda, tapi satu orang yang sama. Kedua panggilan ini memiliki arti yang berbeda, teman-teman. Kalau kita browsing di internet itu, saya coba browsing dari sekian banyak itu, Rabi itu artinya panggilan kepada pengajar tentang kerajaan surga. Tetapi kalau Tuhan itu adalah panggilan bahwa dia adalah seorang pencipta dan pengasih. Beda ya teman-teman. Ini ahli Taurat, orang Farisi, mereka manggil Tuhan itu Rabi. Jadi bagi mereka Yesus itu seperti hanya seorang pengajar. Tapi bagi seorang perempuan yang dalam perikop ini seorang yang paling berdosa, dia memanggil Tuhan, dia menyadari bahwa Tuhan itu adalah seorang pencipta. Jadi mungkin ahli Taurat ini mereka hanya melihat Tuhan sebagai pengajar firman, tapi bagi perempuan yang berdosa ini, bagi dia Tuhan itu adalah firman yang hidup. Berbeda sekali ya teman-teman. Jadi kita sebagai orang yang berdosa, bagaimana cara pandang kita kepada Tuhan? Biarlah kita memandang kepada Tuhan itu, kita menghormati dia teman-teman. Dia adalah pemilik dunia ini. Ada satu ayat dalam kitab Daniel, itu dalam doa Daniel, itu menuliskan bahwa Tuhan yang menggenggam nafas kehidupan. Jangan kita datang kepada Yesus hanya karena ada maunya, karena ada perlunya. Jangan juga kita seenaknya. Kita harus sadar diri teman-teman, bahwa Tuhan yang kita panggil, Tuhan yang kita sembah ini, dialah adalah Allah pencipta, Allah penguasa, dan juga Allah yang maha pengasih. Dari perempuan ini kita belajar bagaimana cara kita datang kepada Tuhan, bagaimana kita menghormati Tuhan sebagai Allah yang penguasa, Allah yang pengasih, dan Allah yang berkuasa. Dan kita juga belajar, di sini kita melihat bagaimana kasih Tuhan mengampuni seberapa besar dosa kita. Alkitab tidak menuliskan teman-teman, tidak ada pembelaan dari wanita ini. Bisa saja dia membela diri kan, dia bilang, ya maaf kalau saya lakukan ini karena saya nggak punya pekerjaan. Atau mungkin ya karena saya nggak punya pekerjaan, ekonomi saya ini berat, jadi ya terpaksa saya lakukan ini. Tidak ada pembelaan yang dia lakukan teman-teman, tapi kasih Tuhan, Tuhan punya cara untuk membela wanita itu. Saya agak merinding ya teman-teman waktu saya membayangkan bagaimana keadaan perempuan itu, perempuan yang berdosa pada saat itu. Masih pagi-pagi dia tertangkap basah, dia dibawa ke bait Allah di hadapan orang banyak. Mungkin saat itu dia takut. Mungkin juga saat itu dia tertunduk dengan malu. Dia tidak berani untuk mengangkat mukanya. Dia mungkin tertunduk, dia tutup mukanya. Mungkin juga dia merasa gemetar di situ. Tapi kita lihat sampai akhir cerita dari perikop ini, akhirnya hanya dia yang tinggal bersama dengan Yesus. Saya merinding ya teman-teman. Kadang saja saya kalau saya sendiri gitu, terus tiba-tiba ada banyak orang gitu, ya walaupun nggak ada kejahatan, tapi saya rasanya kayak takut karena di keramaian itu saya sendiri, apalagi dengan perempuan yang berdosa itu. Saya tidak membayangkan, tapi Alkitab mencatat bahwa sampai akhir hanya perempuan itu yang tinggal bersama dengan Yesus. Dan ini jugalah yang menjadi gambaran bagi kita. Kiranya sampai akhir zaman nanti kita tetap tinggal bersama dengan Yesus. Karena kita harus tahu teman-teman, kita sadar diri bahwa kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Tidak bisa. Kita butuh pertolongan Tuhan. Dan kita butuh pembelaan dari Tuhan.
Dan juga kalau kita sudah kedapatan bersalah, kita tahu bersalah, jangan bela diri, teman-teman. Biar Tuhan yang membela kita. Saya yakin teman-teman kalau wanita ini masuk surga. Saya yakin. Dan suatu saat jika saya dan teman-teman kita masuk surga, jadi saya punya satu kerinduan. Jika saya bertemu dengan wanita itu, saya mau tanya, gimana rasanya diselamatkan oleh Tuhan? Sebagai kesimpulan pelajaran kita malam hari ini, teman-teman, dari Yesus kita belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan. Utamakan persekutuan dengan Bapa di surga dalam kehidupan kita di saat kita mengawali kegiatan kita. Dari orang banyak kita belajar, ketika kita pergi ke gereja, tujuan kita, fokus kita hanya bertemu dengan Tuhan. Kita pergi bertemu Tuhan, kita pulang membawa berkat pelajaran dari firman Tuhan. Yang ketiga, dari ahli Taurat dan orang Farisi kita belajar, hendaklah kita sesama manusia tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Karena kita semua ini adalah orang-orang berdosa. Dan Yesus mati untuk kita semuanya. Dan yang terakhir, dari perempuan ini kita belajar menjadi orang yang tahu diri. Orang yang mengaku dosa, dan biarlah kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita, mengajarkan kita, hanya oleh karena kasih Tuhan, kita bangun besok pagi, kita akan memulai satu kehidupan yang baru, kita mengawali dengan persekutuan dengan Tuhan, dan kita dapat bertemu Tuhan di pagi-pagi sekali. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, amin.